Ini nggak bisa ditoler, nggak bisa ditoler. Cari yang cocok. Yang nih kalau balikan gimana? Hai guys, selamat datang di apartemen baru kita. Gue Vina. Gue Miki. Hari ini kita mau cerita tentang perjuangan panjang kita pindahan dan cari apartemen baru. Kalau kalian follow Instagram kita, mungkin kadang-kadang kalian sering lihat kita tuh ngeluh tentang betapa capeknya pindahan sendiri, kadang kehujanan, angkat-angkat barang, dan susahnya cari apartemen itu udah berasa kayak cari pacar. Ya, dan itu apartemen kedua kita. Jadi kayak udah lebih ahli gitu. Kalau kayak pacar pertama, lu kan kayak ya udahlah terima aja, gue pengen coba rasanya pacaran. Dulu kita juga gitu, keluar dari uni, udahlah gue pengen coba cari ke apartemen aja. Ya sekarang kita lebih pinter, lebih banyak kriteria, udah lebih banyak mau, udah banyak nuntut, berani demand. Karena satu dan lain hal, pokoknya kita harus cari apartemen baru. Bukannya kita nggak suka sama yang lama oke aja. Kalian bisa lihat video house tour kita yang lama di situ. Atau di description box ya, karena nggak ngerti cara. Dia di mana aja, pokoknya to speed up the process. Gue sama Vina tuh kita udah kontak-kontakin agent dari teman kita. Jadi kita langsung minta nih, langsung kasih tahu kriteria kita apa. Kebetulan gue sama Vina itu udah punya kriteria yang menurut kita cukup jelas. Walaupun kita banyak mau, tapi kita tahu what we want. Kan kita kerja juga gitu kan, jadi mendingan kita kayak lihat dulu nih videonya dari agentnya, dikirimin di WhatsApp kayak gitu. Terus baru kita kayak pilih-pilih yang mana yang pas weekend kita baru kayak mau samperin kayak gitu. Terus si kriteria yang kita mau apa aja nih, Vin? Yang pertama, lantainya harus putih. Sebenarnya bukan kayak putih-putih sih, tapi terang gitu kan. Supaya kan kebanyakan apartemen di Hong Kong itu kayak kecil gitu kan, sumpek benar. Dan kita tuh kalau misalnya lantainya putih, kelihatannya lebih luas, lebih tenang, lebih cerah kayak gitu. Kedua, nggak mau open kitchen karena nanti kalau masak ruang tamunya bau, terus kamar juga jadi bau, kayak nggak enak. Jadi salah satu kriteria kita mau dapurnya terpisah atau ya pokoknya tertutup lah. Yang ketiga, Ini penting, yang ketiga sangat amat penting, tidak ada bargain lagi. kamarnya harus ada jendela dua-duanya dan size-nya kurang lebih sama. Karena nggak ada yang mau bilang kecil. Tapi dia Indonesian guys, kita butuh space. Kita juga harus jendela, kayak nggak mau kalau kamar tuh nggak ada jendela, kayaknya sumpah Kayak penjara gitu, kayak ketutup semua gitu kan. Yang keempat, shower box. Jadi kamar mandinya, pertama di Hong Kong ada kamar mandi yang saking kecilnya jadi nggak muat shower box. Jadi kamar mandi basah gitu, kayak showernya langsung di atas klosetnya. Yang kedua, bathtub. Itu juga kayak kita malas banget bersihin. Maksudnya ya gosok-gosok bathtub itu kan mendingan shower box lah, kayak lebih enak. Padahal kita bilang mau bubble bath gitu, mau bathtub nggak mau. Tapi nggak, gue langsung kayak aduh malas banget sini, gue malas banget kayak. Kita mau view-nya lumayan. Sebenarnya kita nggak gitu pikir soal ini, kayak ya udahlah view-nya mau jalan juga mau. Tapi ada satu apartemen kita lihat view-nya tuh asar, tuh langsung teto, langsung kayak turn off banget. Plus juga apartemen kita yang dulu itu depannya langsung kayak rumah orang lain kan. Jadi kalau misalnya kalian nonton video sebelumnya, kayaknya Miki ngomong deh, maksudnya kayak di seberang tuh bisa ngeliat kayak orang ngapain. Yang berikutnya, lokasi. I think it's important kayak sebenarnya mana-mana di Hong Kong itu enak karena ada MTR, tapi it's important to know lu maunya tuh di mana, jadi lebih cepat carinya juga lebih narrow. Gue sama Vina kita udah tahu kita mau dulu di Hong Kong Island, jadi kita langsung carinya ya udah daerah situ aja, kita datang dari daerah situ. Ya dan kita tuh nggak mau kayak area yang bener-bener rame gitu loh. Kita juga maunya pasti yang deket MTR biar nggak perlu jalan terlalu jauh kalau ke kantor. Yang berikutnya, kita juga mau mesin cuci. Ini penting banget karena mesin cuci udah mahal, berat bawanya. Jadi I think mesin cuci is a plus point. Yang berikutnya, living roomnya ada jendela. Sebenarnya ini dari apartemen yang lama, living room kita itu nggak ada jendelanya. Jadi kalau pagi-pagi nih bangun misalnya, itu kayak gelap banget, kayak terkurung gitu rasanya. The good thing is we know what we want, jadi kita langsung cepat bikin keputusan kalau ini nggak mau, ini mau. Tapi the bad thing is we want so many things and we are very particular.
Dan yang paling penting dari semuanya adalah it fits our budget. Untuk kita personally willing to pay only up to 14k I think. Iya. Jadi 7,000 each. Iya. 6.000 sampai 6.500, cuman kalau 7.000 udah Ya udahlah. Iya. Udah maksimal. And it's around like 25 million, 25 juta. I know it's a bit crazy buat apartemen sebulan segitu, berarti seorang harus bayar 12 juta, tapi this is Hong Kong. Yeah. Tapi guys, begitu kita masuk agent, kayak kita bilang nih, kita masuk, iya gue mau cari rumah 2 kamar, saya segini, gue bilang budget kita maksimal 13.000. Itu agent sampai, hah? 13 or 30, like gue bilang 13. It's really difficult to find in the market. Iya, dan apalagi kita waktu itu salah masuk, kayak masuknya tuh ke agentnya premium gitu loh, yang kayak jual-jualan apartemen mahal gitu. Iya, sampai tuh agent bilang, okay, here don't have listing that cheap, let me call my friend who handle like smaller house. Dan akhirnya setelah lihat, mungkin kita visit 10 apartemen dalam 1 hari lebih, kayaknya kita lihat banyak apartemen. Akhirnya lah kita memutuskan hati kita untuk rumah ini. Jadi ada ceritanya. Udah jadian. Karena rumah ini benar-benar dibandingin sama yang lain itu paling memenuhi semua kriteria yang tadi kita udah bilang gitu. Kamarnya gedenya sama, mirip-mirip, dua-duanya ada jendela, dapurnya terpisah, terus ruang tamunya ada jendelanya, shower putih, box. lantainya putih. Ya, walaupun ada beberapa hal yang kita mungkin mesti tolerate, kayak the building is a bit old, and then kayak pinggir-pinggiran tuh di sini deket pacar, wet market gitu. Tapi yang penting kan dalamnya kita suka, terus harganya pun this is another tips, kayak you guys berani nego, apalagi saat kayak gini YouTube COVID dan protes, kita nego dari 14.500 jadi 12.000 plus minta mesin cuci, plus dicat ulang dalamnya karena waktu itu udah sempet kayak agak jamuran dan udah lama. Dia juga fix clean and everything, so I think this is really a good deal. Ya, jadi next stepnya kita tuh mau visit rumahnya sekali lagi kan, pokoknya untuk benar-benar mastiin kalau ini tuh benar-benar kayak the one yang kita mau gitu kan. Dan di hari yang sama itu, setelah kita benar-benar fix nih, kita happy gitu, kita disuruh bayar deposit 1 bulan, which is 12.000 gitu. Dan itu tuh untuk kayak secure the deal-nya gitu, supaya mereka tuh nggak jual ke orang lain, tapi belum serah terima kunci, belum apa. Dan next week-nya kita datang ke agentnya untuk serah terima kunci plus bayar 2 bulan deposit lagi. Sama agent fee dan stamp duty itu kayak perangkok mata lainnya gitulah. Dari situ udah terima kunci dan waktu rentnya udah mulai dihitung. Dan kenapa kita tuh picky banget soal rumah? Karena di sini tuh di Hong Kong kalau mau rent rumah harus tanda tangan kontrak untuk 1 tahun, dan kalau kita break di tengah-tengah itu deposit kita berarti nggak balik. Jadi tuh kadang kalau kita mau pulang atau mau for good, concern pertama kita tuh bukan takut sama bos, tapi takutnya sama landlord. Oke, intinya dari sharing kita di video ini, kita mau maksudnya kasih tahu nih pengalaman kita kan cari apartemen. Dan menurut kita kalau misalnya kalian udah tahu nih apa yang benar-benar kalian mau, kriterianya apa aja, itu bakal jadi lebih mudah banget untuk kalian tuh mendapatkan yang paling sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Tapi also be open minded karena there's always trade off, kayak mungkin willing to compromise in some area. So that's it, our finding apartment journey. Setelah kita ketemu apartemennya, we are kind of excited. Dari situ pokoknya setiap hari kita benar-benar kayak cari furniture, IKEA berkali-kali kayak gitu-gitu, cari inspirasi. Jadi kalau mau denger ceritanya gimana kita pindahan Cipe, nonton part 2. Bye.